nyobain Ferrari baru Roma Spider. Jadi ini basisnya dari Ferrari Roma yang coupe ya, tapi bedanya ada di bagian atapnya yang udah pakai soft top nih. Jadi kita bakal nyoba mengendarai mobil ini dan ada satu fitur baru yang baru pertama kali ada di Ferrari ini doang nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya belum ada. Apa fiturnya? Makanya simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotifkompos.com. Jadi sebelumnya kami sudah pernah mereview secara detail mengenai Ferrari Roma Spider. So, ini dia rasa berkendaranya. Oke, sahabat otomotifkompos.com. Jadi ini udah ada Kanada yang bakal nemenin aku. Kita muter-muter nyobain Roma Spider. Yes. Jadi Kanada tadi udah agak nyobain sedikit ya kak? Betul. Gimana? How do you feel? Seru. Seru ya? Seru banget karena ini pertama kalinya aku bawa supercar. Sempat waktu itu naik yang 296. Cuma saat itu jadi penumpang. Nah ini jadi ngemudi langsung. Jadi kita ngerasain gimana rasanya bawa Ferrari. Kayak gitu. Terus Halus ya kak? Halus loh kak. Kamu sebenarnya karena ini supercar ya, jadi kita berasa kan suara knalpot-knalpotnya. Yeah, Ini kita dari perspektif loh, cewek. malah itu yang bikin seru. Iya, kita dari perspektif cewek aja ya, karena kan jadi ini tuh Rin, Roma Spider ini kan dia memang mesinnya lumayan besar ya. 3.800 cc. 3.900 sorry. Dan tenaganya juga gede, 612 TK. Yeah. Cuma ini mobilnya didesain nggak cuma buat kebut-kebutan sih, tapi lebih ke berkendara yang santai, yang pengen merasakan berkendara khas Ferrari, tapi tuh kayak nyantai aja gitu, nggak usah kebut-kebutan. Iya ya, tapi gitu. kalaupun mau ngebut ya bisa, mobilnya mumpuni gitu. Oh, kalau mau ngerasain nih suspensinya juga nggak begitu keras sebenarnya kan. Beda, dan ini masih mode yang ini udah mode race dengan suspensi yang seperti ini gitu. Dia kalau nggak salah ada 4 mode, ada mode wet, kan? sport, Comfort, race, comfort, sama ESC off. betul. Pokoknya di off-in dari ABS, ESP dan lain-lain kayak gitu. Jadi semua kontrol kemudi tuh full kita yang kontrol. Nah kalau misalnya ini kita pakai mode race, itu sebenarnya kayak suspensinya tuh bisa dibilang lebih keras dibanding mode yang Lebih firm gitu ya? Iya, dibanding mode yang comfort gitu. Cuma sebenarnya nggak keras-keras banget juga nih kalau kamu rasain kan. Kayak ya udah ada di sport car, cuma nyantai aja jalannya, nggak yang ngebut-ngebut, nggak yang buru-buru. Terus juga dari sisi pengemudi sama kitanya tuh enak gitu loh, ya kan? Nggak terlalu yang apa ya, nggak, masih berasa Ferrari-nya tapi santai, tapi dalam versi yang santai kayak gitu. Dan ini kan soft top ya, jadi kamu juga bisa, ini tuh bisa kebuka hanya dalam waktu 13,5 detik. Cepet juga ya? Cepet kan, cepet banget. Tapi harus berhenti Tapi dulu sebenarnya nggak secepat itu sih, karena yang Ferrari sebelumnya yang menggunakan soft top dia juga 14 detik waktunya. Tapi untuk ngoperasiin soft topnya ini kak, haruskah kita diem dulu mobilnya atau gimana? Enggak, soft top itu bisa dibuka selama kecepatan kita di bawah 60 km per jam. Dan menariknya di mobil ini tuh ada wind deflector yang pertama kalinya ada di Ferrari. Nah iya, itu tadi yang tadi aku mention di pertama ya, pas opening tadi, itu fitur yang baru ada di dia dong. Iya. Sekarang kamu mau coba nggak? Kita coba kali ya. Coba ya. Kita coba soft topnya dibuka dalam kecepatan 30 km per jam. Yang ini kan kak? Ya, kamu tinggal tarik. Nanti baru kita cobain. Kita bedakan ketika mobil ini pakai wind deflector sama nggak pakai wind deflector. Sekarang kita coba buka. 1, 2, 3. Siap-siap. Siap-siap merasakan panas dia. Tapi dia mesti ditahan ya bukanya ya? Mesti ditahan. Yuhu. Nah, Mana sangat? nah, coba kalian merasakan udara peak panas banget. Nah, ini kita kacanya boleh dinaikin. Oh ya. Kacanya dinaikin dulu. Nah, ini kaca kanan kirinya kan udah naik nih. Nih kamu rasain ya, aku jalan dengan kecepatan 70 km deh. Oke. Berasa banget kan anginnya? Iya, berisik juga. Nah, sekarang coba kita pakai wind deflector ya. Nah, Nah,
wind deflector ini hanya berlaku, bukan hanya berlaku sih, baru terasa ketika kaca kanan kirinya tuh dinaikin. Tapi kalau kaca kanan kirinya turunin, tetap akan ada angin yang masuk dari sisi kiri ataupun kanan, kayak gitu. Iya, Cuma cukup lah ya, maksudnya menolong kita lah ya, namanya kalau berkendara. Pastinya, karena ini kan kabriolet, kita pasti pengen lah buka atapnya ya. Nah sekalian nih Kak, bahas handling. Kalau handlingnya gimana? Handlingnya oke sih, ya pasti udah oke Of banget lah. course. Yang namanya mobil supercar ya, Ya. yang biasa dibawa dengan kecepatan tinggi, otomatis handlingnya juga pasti oke banget. Ini mobil juga udah ada ADAS-nya nih, kan untuk notifikasinya tuh atau peringatannya tuh lumayan Jelas ya. jelas gitu. Kayak lane keep dia udah. Betul. Kalau garis dikit aja dia udah bunyi gitu-gitu. Ya, itu tadi rasa berkendaranya. Aku udah sama Kananda nyobain Roma Spider ini dan kita udah jelasin juga sama kalian kan gimana rasanya tadi kita ngendarain ini. Overall sih enak banget mobil ini dibawa, baik di saat santai itu enak banget, tapi di saat mau dengan kecepatan yang agak lumayan gitu, oke juga nih mobil. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli mobil ini, itu dia bisa di custom ya, untuk dari bodinya sampai ke interior, dari karpet, jok, seat belt dan lain-lain tuh bisa, sampai ke dashboard aja bisa di custom. Bahkan electric seatnya juga. Nah kalau misalkan kalian pengen ada yang beda kayak dari electric seatnya atau dari Apple CarPlay, Android Auto, itu bisa di request secara khusus. Makanya buat harga mobil ini tuh jadi berbeda-beda tergantung pesanan kalian kayak gimana kan. Dan si wind deflectornya itu sangat berguna saat tadi kita nyoba terbuka atapnya, jadi meminimalisir angin yang masuk ke mobil. Berguna banget lah pokoknya. Jadi guys, segini dulu review kami untuk Roma Spider ini. Overall enak banget mobilnya. Dan jangan lupa komen di bawah menurut kalian mobil ini gimana sih. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kami yang lain. Sampai jumpa!